Nanti aja, mau sabar aja dulu. Siapa yang bilang, Bu? Kata siapa? Ini lagi ibu-ibu satu tuh, neneknya ya kayaknya. Lahiran natural tuh gimana? Yang ada lahiran netral. Sebelumnya saya turut berduka cita ya Teh, karena Teteh sudah kehilangan bayi yang disayang-sayang, dirawat dalam kandungan selama 9 bulan dan harus berakhir seperti ini. Hola netizen yang terhormat, viral di media sosial seorang pasien yang hendak melahirkan namun pihak keluarga mengamuk tidak mau dirujuk ke rumah sakit. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok @lailatulbadriah17 pada Kamis 15 Juni 2023. Dalam videonya memperlihatkan seorang pasien hendak melahirkan namun pihak keluarga menolak untuk dirujuk ke rumah sakit. Terlihat seorang pasien yang datang ke puskesmas di Banten untuk melakukan pemeriksaan kandungannya. Tetapi ketuban sudah pecah dari hari Minggu 11 Juni 2023. Pukul 16. Untuk itu, pihak puskesmas menyarankan pasien untuk segera dirujuk ke rumah sakit untuk menyelamatkan nyawa ibu dan bayinya. Namun, tak disangka dengan penuh keyakinan pihak keluarga justru menolak rujukan untuk dibawa ke rumah sakit. Adapun alasan ibu mertua pasien untuk tidak membawa pasien rujuk ke rumah sakit bukan karena biaya, melainkan karena pasiennya sendiri tidak mau dan memilih untuk dibawa pulang saja. Sementara pihak puskesmas menyarankan untuk segera dibawa ke rumah sakit demi menyelamatkan pasien dan bayinya, mengingat ketuban sudah pecah. Tak hanya itu, ibu mertua pasien ini menegaskan bahwa pihaknya tidak akan meminta pertanggungjawaban kepada pihak bidan jika terjadinya hal yang tidak diinginkan, sehingga ia tetap memutuskan untuk membawa pulang pasien tersebut. Sementara dalam unggahan selanjutnya dijelaskan bahwa pihak puskesmas mendatangi kediaman pasien yang hendak melahirkan tersebut. Pihak puskesmas mendatangi kediaman pasien tersebut guna untuk dirujuk ke rumah sakit. Namun tindakan pihak puskesmas justru disambut dengan tidak baik. Bahkan terdengar suara keluarga pasien yang mengamuk tidak ingin dibawa ke rumah sakit dan memutuskan untuk tetap di rumah saja. Saya juga ngerti, terserah ibu terima kasih sama mau pertolongannya Bu. Sudah baik juga nanti ya kesaha kami ngebayarnya. Amat sering yang kami mah. Maksa tuh menunggil teh. Maksa-maksa ibu biar bayi sama ibunya selamat. Kalau sudah ada bukaan bayi tidak keluar. Sudah baik, kumaha kami baik. Sama kami, kami bilang teh mah maksa-maksa teh ini lagi nulung aing mah. Nulungnya kudukan hayang kan ridho. Sida kagak itu penerima ulah dihikeun. Emang bina-bina amat, mana itu kamari aing. Kamari ribet. Nanti kayaknya ubaran mesan di batangna. Tapi apa kalau itu nunjang sageul. Gak lain, gak bisa kumaha diangkat. Kamu sudah terbuka terjadi. Jadi Bu El mau nasi. Kita nggak berbicara sama ini kemarin. Kita berbicara itu soal hidup kemarin. Kita berbicara. Adapun di postingan selanjutnya diketahui jika sang bayi akhirnya meninggal dunia. Unggahan tersebut sontak menyita perhatian publik hingga banyak netizen yang tercinta berkomentar. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Gue tuh nggak ngerti ya kenapa alasan menantunya itu udah emergensi banget kondisinya, karena dia terpantau juga kondisinya sama bidan atau dokter itu udah emergensi ya. Tapi bisa-bisanya mertua dan suaminya itu sekolot itu nggak mau untuk istri dan menantunya itu dirujuk ke rumah sakit. Ditanya kenapa alasannya, katanya bukan karena biaya, dia udah punya BPJS. Terus apa alasannya? Katanya karena mantunya itu merasa masih sehat. Halo Bu, sekarang gini, itu kan sehat masih di luarnya aja. Di dalamnya kita nggak pernah tahu, resikonya pun nggak pernah tahu. Dan ini juga gue nggak ngerti lagi nih sama suaminya nih, cuma cengar, cengir, nggak ada tindakan apapun. Dan ibu mertuanya nih si baju biru juga sotoy. Bidan, dokter, sekolah itu mahal tau nggak? Mereka tuh punya pengetahuan yang luas. Apa susahnya sih? Apa bedanya sih? Lu tinggal pasrahin aja gitu yang terbaik buat mantu dan cucu lu itu. Kalau emang lu sayang, lu pasti bisa kasih dia yang terbaik gitu loh. Ini tuh egois, ini tuh kolot ya. Soalnya gue pernah banget nih ada di posisi kayak gini. Gue di pembukaan 10, terus udah gitu bayinya nggak maju-maju. Gue kekeh banget waktu itu, gue kagak mau sesar. Tapi mertua sama suami gue apa? Mereka membujuk gue dan bilang baik-baik kalau yang terbaik itu adalah jalannya operasi. Ya, awalnya gue nggak mau, tapi karena itu prosesnya udah terlalu panjang dan gue juga takut mati cepet, gue nggak bisa ngeliat anak gue nggak bisa ngegedein anak gue, akhirnya gue pasrah.
Setelah operasi itu lancar, baru nih kepala gue kebuka, otak gue terbuka. Segitu sayangnya mertua gue dan suami gue untuk ngasih yang terbaik, ya. Nah, ini gue nggak paham lagi nih jalan pikiran si ibu sama suami ini. Kalau emang suaminya sayang sama istrinya dan mertuanya sayang sama mantunya, harusnya bisa kasih masukan yang baik, ya. Udah pasrahin aja, kenapa sih sama dokter sama bidan yang ada di situ? Kolot banget jadi orang. Kalau bini lu sampai meninggal, lu kawin lagi, ya. Kalau mantu lu sampai meninggal, lu ngerestuin anak lu buat kawin lagi. Terus dengan gampangnya si ibu ini bilang kalau terjadi sesuatu apa-apa dengan mantunya dan cucunya itu nggak akan menuntut siapapun. Karena dengan senang hati dia udah terima saran dan masukan. Hah? Yang bener aja bu, emang prosesnya ibu pikir segampang itu? Gila, gue nggak dipikir. Pernah mendengar kasus tentang pasien yang ditolak oleh rumah sakit, ataupun pasien yang tidak diberikan penanganan oleh tenaga medis, ataupun pasien yang diabaikan oleh pihak rumah sakit yang akhirnya pasien meninggal dunia. Dan ini sudah dirujuk ke rumah sakit ya, karena harus membutuhkan penanganan lebih baik lagi oleh pihak rumah sakit, diberikan rujukan, harus mendapatkan penanganan yang intensif karena tidak peralatan di bidan kan tidak seperti rumah sakit besar. Ini sudah dikasih rujukan, pasien menolak dirujuk ke rumah sakit. Miris teh geng, miris kurang mah. Komontan yang lalaki nanya peluya pelye, sama dia tami tohanam nih kekeh putekeh. Karena cina ini anaknya cina tidak apa-apa, cina baik-baik aja, sehat-sehat aja, cina dina waruga mah dina tampilan nama memang keadaannya memang looknya memang sehat-sehat baik-baik aja. Tetapi cucu yang ada di dalam kandungan menantu Anda sedang membutuhkan pertolongan yang lebih intensif. Lamun mungkin kaayaan naon antara anak dan ibunya menyesal di kemudian hari. Heran orang mada anu sok ngulinkeun nyawa kieu teh. Geus pugunya yang namanya orang kesehatan itu tahu betul kondisi keadaan si pasien tersebut. Iya, keluarga besar nanya meni sok-sokan, sok apa, sok tahu banget lah pokoknya namanya. Aduh ya Allah, miris banget geng. Aing mada sedikit ceritanya. Dulu waktu usia anak saya yang kedua ya, usia kandungan 8 bulan, butuh perawatan di rumah sakit karena ada preeklampsia darah tinggi istri sayanya. Nah, istri saya bukannya nggak mau ke rumah sakit, lebih nggak ada yang ngejagain dulu teh karena saya di rantau ya. Nah, saya paksa betul istri saya untuk pergi ke rumah sakit. Pokoknya tolong selamatkan anak saya lah, selamatkan diri kamu. Dengan demikian bisa terselamatkan anak saya ya, anak kita gitu ya. Saya rujuk, saya rayu pokoknya sampai dia mau. Pokoknya tenang, nggak ada yang nganter di rumah, nggak ada yang jagain. Sok ya berangkat dulu, nanti ada yang jagain. Nah, habis itu saya di rumah sakit, saya telepon ibu saya, kakak saya, minta tolong untuk jagain istri saya, untuk mendapatkan penjagaan di rumah sakit. Karena waktu itu kan corona, nggak bisa bergerombol itu jagain gitu ya, cuman satu orang ya, itulah kasusnya waktu dulu. Tapi protek lah yang namanya anak sama istri mah gitu, apalagi ini nyawa orang hamil gitu yang rentan, yang mengganggu mengancam jiwa istilahnya gitulah. Oh ini menimbung dibawa ke rumah sakit, kunaon titik jelema teh, aduh ya Allah, gogodag urang mah sumpah. Jangan sampai deh kalian tuh punya suami dan mertua model kayak gini. Jadi kemarin tuh aku lihat di salah satu VT bidan, kalau nggak salah tuh namanya Lailatul Badriyah. Dia itu memperlihatkan ada ibu hamil yang datang ke kliniknya buat melahirkan. Si ibu hamil ini datang ke kliniknya itu sama suami, mertua, dan ibu kandungnya. Dan ternyata pas datang ke klinik ini tuh ibu hamil ini tuh udah dalam kondisi ketuban pecah dini. Jadi ketubannya tuh pecah di tanggal 11 jam 4 sore dan baru ke klinik itu di tanggal 12 jam 5 pagi. Berarti kurang lebih itu udah 12 jam lah ketubannya tuh pecah. Dan dari pertama pecah itu harusnya tuh udah langsung ditangani, gak boleh ditunda-tunda lagi. Nah, diperiksalah sama ibu bidan ini dan dianjurkan untuk dirujuk. Karena kondisi ketuban pecah udah lebih dari 12 jam itu udah bukannya ranah bidan lagi ya, udah harus ditangani sama dokter kandungan. Tapi ternyata si suami dan si mertuanya ini tuh menolak buat dirujuk. Pas ditanya alasannya, mereka tuh nggak mau bilang, dan setelah aparat dan kader datang ke situ buat membujuk, ternyata mereka tuh nggak mau kalau si istrinya ini tuh harus disesar. Singkat cerita, katanya tuh mereka akhirnya mau dirujuk, tapi ternyata itu bohong. Mereka akhirnya pulang dan ditangani sama Paraji.
Terus di part kedua, ibu bidan dan petugas lainnya ini tuh datang ke rumah ibu hamil ini buat nyamperin mereka. Dan ternyata mereka tuh tetap nggak mau buat dirujuk. Padahal sebenarnya si ibu hamil dan ibu kandungnya ini tuh udah mau buat dirujuk loh. Dan lucunya ada salah satu orang yang datang ke rumah itu, nggak tahu itu Pak Raji atau tetangganya, bilang gini pakai bahasa Sunda. Intinya dia bilang begini, kok maksa banget sih orang nggak mau dirujuk, ya udah nggak mau aja. Orang ibu hamilnya aja katanya masih baik-baik aja, kok masih bisa lahiran normal. Dia bilang begitu sambil ketus, bahkan petugas puskesmas mau salam aja sama dia tuh sampai ditepis loh. Aku tuh udah gemes banget sama mereka semua beneran deh. Dan sayangnya di part ketiga akhirnya tuh si bayinya tuh meninggal ketika dilakukan persalinan normal sama si Pak Raji. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan, jangan terlalu egois jadi manusia. Jangan batu, jangan keras kepala, apalagi buat demi kebaikan sendiri. Karena kalau udah bayinya meninggal, siapa yang mau tanggung jawab? Dan masih untung ibunya juga nggak ikut-ikutan lewat juga loh. Kalau sampai kenapa-kenapa juga, suami sama mertuanya mah tinggal cari lagi penggantinya ya kan? Tapi yang udah pasti sedih dan sakit hati seumur hidup udah pasti keluarganya. Dan yang paling aku keselin itu sebenarnya suaminya, dimana dia tuh harus bertanggung jawab, harus membela istrinya. Kenapa dia tuh nurut-nurut aja gitu loh sama ibunya? Baik, berbakti boleh, tapi selama dalam kebaikan ya. Dan ini juga bisa jadi pelajaran, stoplah memandang sebelah mata ibu yang memilih untuk lahir sesar. Karena sampai sekarang pun masih banyak yang beranggapan kalau ibu yang lahir sesar itu bukan ibu yang sejati. Jadi ujung-ujungnya ya kayak gini, lebih mementingkan ego daripada keselamatan. Dan kita juga doakan ya, semoga ibu yang dalam kejadian ini tuh dapat ketabahan, keikhlasan, dan pengganti suami yang lebih. Ya ampun ibu, kenapa sih nggak mau dirujuk? Berjuang melahirkan aja untuk mempertaruhkan nyawa setengah mati, antara hidup dan mati. Dan kita carilah solusinya yang terbaik seperti apa. Ada yang nggak sih yang gemes banget sama ini video? Seegois itu gitu. Padahal juga pakai BPJS loh, itu dijelasin tuh BPJS kan nggak bayar. Ya udah sih, itu semua masing-masing lah ya. Tapi ini tuh nyawa 2 orang loh, gak habis pikir loh. Gak ngerti lagi, aku gak bisa komen lagi, gila ini. Cengar cengir ya bagus sih. Kon iku apa enggak? Yo kasihan karo anak bojomu iku. Lah enek apa-apa ki kepiye? Kok panggah tetep kekeh pengen nunggu pengen normal. Ya apa? Sesar juga enek BPJS. Yang penting kok anak bojomu ki selamat. Kalih ibuke mertua niku lho. Kok panggah kekeh kongkon nunggu. Bu, lek enak apa-apa karo calon cucumu karo mantumu iki apa jenengan mboten nyesel? Nah, sakniki pripun, Bu? Nyesel mboten? Jal. Sok maneh tuh lek anek mantu apa anakmu lahiran iku ya, Bu. Ya jangan kayak gitu maleh, nggih. Kasihan. Terus lah aku jadi istrinya si suamine sing nyengar nyengir iku tak dulek ya mripate. Kok iso? Walah lah bojo kok koyo ngono ya. Gak ngerasane lorone. Meteng 9 bulan lak gembol. Lah jebule malah koyo ngono. Jal apa gak saiki tambah sedih to malahan ki. Masih ngadi-ngadi terahno. Kok nggak ya, yang penting tuh yo ibu anak iki selamat sehat. Ngopo kok iso tabu banget karo sesar niku iku? Alah wis mbiyen ke juga tak alami. Aku dihujat gara-gara aku sesar ngelahirnya anakku. Tapi apa-apa lah, aku dibully. Yang penting anakku lahir sehat. Wong tua aku juga nggak ngebully aku. Bojoku juga nggak cengar-cengir koyo ngono. Bojoku yang penting juga anaknya sehat, ibunya juga sehat. Jadi nggak harus egois, pengennya ini itu. Alhamdulillah keluargaku sak mertuaku sak bojoku iki mendukung keputusanku. Tapi aku bukannya nggak pengen ngerasane normal ya. Memang ada apa niku? Ada nggak bisa apa ya bahasanya gitu. Wis lah pokoknya intinya aku sesar no. Ya dah. Nanti aja, mau sabar aja dulu. Siapa yang bilang, Bu? Kata siapa?
Ini lagi ibu-ibu satu tuh, neneknya ya kayaknya. Lahiran natural tuh gimana? Yang ada lahiran netral. Sebelumnya saya turut berduka cita ya teh, karena teteh sudah kehilangan bayi yang disayang-sayang, dirawat dalam kandungan selama 9 bulan dan harus berakhir seperti ini. Ikut sedih juga teteh harus ngerasain hidup di antara orang-orang seperti itu. Kata saya mah mending teteh ganti suami. Daripada hidup di keluarga kayak begitu, itu gila, takut ketularan teh, mending kabur. Lihat aja tuh, masa bisa ngajak ngobrol bayi dalam perut? Katanya sabar dulu, tunggu, ntar aja, belum mau. Tetehnya manis, cantik, mending cari yang lain, cari yang pinter gitu ya.